Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين أما بعد. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang insyaallah semoga senantiasa diberkahi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentu saja tidak luput dari keputusan Allah, takdirnya serta pertolongan, taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kembali di pagi hari ini Allah memudahkan kita untuk duduk sejenak di baitin min buyutillah, di rumah di antara rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling mulia, untuk mencari sesuatu yang sepanjang masa dicari oleh orang-orang saleh. Sekali lagi, untuk mencari sesuatu yang sepanjang masa dicari oleh orang-orang saleh. Dari mulai para nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan seluruh manusia yang datang setelahnya dari kalangan orang-orang yang saleh, bahkan tersaleh. Perkara yang mereka senantiasa sungguh-sungguh mencarinya adalah Rabbi zidni ilma. Begitulah Allah perintahkan nabinya, wa qul Rabbi zidni ilma. Katakan Muhammad, Rabbi zidni ilma. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mencari dan meminta ilmu. Kemudian generasi juga setelahnya, mereka menjadi manusia yang mulia setelah mereka juga dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa mereka berharap dari Rasulullah ilmu. Yatlu alaihim ayatihi, Rasulullah membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, wa yuzakkihim, Rasulullah mencucikan mereka, wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah. Begitu di generasi setelahnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, Allahu Akbar.
apalagi generasi awal. Sampai-sampai dalam hadis yang mutawatir, bukan lagi sahih, mutawatir. Mutawatir itu apa? Ada Ka'bah di Mesir ya. Kabar tentang Ka'bah di Mekah namanya mutawatir. Mustahil ada orang bilang bohong. Ya. Sampai ada hadis yang mutawatir, kata Nabi, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia yang hidup di zamanku. Tsumma alladhina yalunahum, tsumma alladhina yalunahum. Lalu manusia yang hidup di zaman setelah itu dan setelah itu. Tiga generasi pertama, kata Nabi, the best. Khairun nas. Sebaik-baik manusia. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in secara mujmal, secara global. Walaupun personal ada yang mungkin melakukan, tapi secara global mereka generasi terbaik. Disebabkan apa ya ikhwah? Disebabkan subhanallah dahulunya mereka adalah generasi-generasi yang cinta dengan ilmu dan sungguh-sungguh talabul ilmi. Ya. Sampai sebagian mereka safar dari satu negeri ke negeri yang lain, subhanallah, di saat alat transportasi tidak semudah sekarang. Makanya saya sering cerita, Bukhari menjadi Imam Bukhari setelah dia safar 36 negara tanpa ada transportasi yang mudah seperti sekarang. Allahu Akbar. Maka ma'asyal muslimin, ya minimal kecipratan kita. Ya, minimal kita kecipratan. Kecipratan kemuliaan mereka yang telah mereka raih. Karena Allah janji tidak akan pernah meluputi janjinya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang yang beriman plus berilmu. Beriman tapi plus berilmu. Akan diistimewakan, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan darajat, derajat-derajat yang sangat tinggi dan banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara ciri Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, Allah Subhanahu wa taala menghendaki seseorang itu baik, dilihat dari semangatnya talabul ilmi. Maka berarti dia sedang dicintai oleh Allah dan Allah sedang menghendaki dia menjadi hamba Allah yang baik. Karena kata Nabi, hadis yang masyhur, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah menghendaki dia menjadi manusia yang terbaik, maka yufaqihu fid din, Allah akan mudahkan dia memahami agama. Tentu saja tidak lepas dari usahanya. Dan usaha yang paling dominan, yang paling tinggi dan hebat dalam rangka tafaqquh fid din adalah al-hudur fi majalisil ilm. Kita semangat hadir ke majelis ilmu. Alhamdulillah. Jadi gimana nih? Ngaji ke Assalam sampingan apa memang tujuan? Ya, sambil ke mall katanya Ustaz mampir dulu. La. Tujuan utamanya nuntut ilmu, baliknya cuci mata gitu. Ya. Na'udzubillah. Na'am. Ikhwati billah azaikum, ya. Sebelum barangkali kita masuk kepada pembahasan utama kita, yaitu tentang menyempurnakan pembahasan tentang kabair, dosa-dosa besar, semoga Allah menyelamatkan kita. Barangkali sedikit ya mengingatkan, walaupun mungkin sudah ada kajian-kajian seputar itu, ya, terkait
terkait sudah sangat dekatnya di ambang pintu, di pelupuk mata hari-hari yang sangat dahsyat, hari-hari yang sangat hebat, ya, yang Allah Subhanahu wa taala utamakan dalam putaran 1 tahun. Bahkan Allah bersumpah dengan hari-hari itu sampai sebagian ulama bingung mana yang lebih gagah. Hari-hari itu apa 10 hari terakhir Ramadan? Sampai ulama berselisih mana yang paling lebih gagah, hari-hari itu atau 10 hari terakhir Ramadan. Hari-hari yang dimaksud adalah insya Allah tidak ngitung seminggu lagi. Sekarang sudah tinggal 25 tanggalan Indonesia, 26 tanggalan Saudi karena lebarannya duluan kemarin. Ya, itu hari-hari di bulan Dzul Hijjah. Ini sekarang Dzul Qa'dah. Dan kita pun sekarang Masya Allah, hadirkan ya Pak, kita pun sekarang sedang berada di bulan haram plus ini bulan-bulan haji. Haji itu kan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini kloter berapa nih? Belum berangkat. Kloter insyaallah. Ya. Iya, kloter insyaallah. Insyaallah. Kapan? Kapan-kapan. Ya. Naam, sekarang pun kita sedang berada di bulan-bulan haram, di bulan-bulan haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu bulan-bulan yang ditentukan. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tadi di Cilegon katanya muacet. Masya Allah. Saudara kita sedang dilepas untuk berangkat ke tanah suci. Allahu Akbar. Semoga yang di sini semuanya dimudahkan untuk bisa menyempurnakan rukun Islam yang kelima yang sangat gagah dan hebat, ibadah haji. Insya Allah. Kayaknya baru pecinya aja nih yang haji. Ya. Pecinya haji ya. Belum ada hak belum? Hahaha gitu belum? Haji Fakhrudin belum? Belum. Nyicil baru kopiah ya sama sorban, baju koko. Baik. Semoga Allah mudahkan insyaallah. Ya. Sekarang ini kalau mau haji, ya di perut ibunya harus sudah didaftarin. Anak ini kalau sekarang haji daftar berarti berangkat umur 60. Ya. Antum berapa tuh? Ya. Sekarang daftar, ya pas berangkat sudah di kuburan. Aduh. Ya. Ya sudahlah. Alhamdulillah Allah mengatakan man istata'a ilaihi sabila. Naam, ma'asal muslimin, tidak sampai sepekan lagi Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal fajri walayalin ashr. Ya. Demi waktu subuh dan demi hari-hari 10. Malam-malam dan hari-hari 10, qala Ibnu Abbas ay asru Dzulhijjah. 10 yang dimaksud adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Kenapa kita tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah? Karena sumpah itu bentuk pengagungan. Ya, sementara kita tidak boleh mengagungkan selain Allah. Adapun Allah, siapa yang larang Allah? Ya. Dan ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, pertanda sesuatu itu apa? Ecek-ecek, remeh, la. Wal fajri, was syamsi, wal duha, wal qamari, wal laili. Ternyata salah satu yang Allah jadikan sumpah walayalin ashr. Demi hari-hari 10. Ada apa? Maka mustahil tidak ada sesuatu yang membuat Allah mengagungkan hari-hari itu. Ternyata kabarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabar yang sangat
mengejutkan. Kabar yang sangat menakjubkan. Sehingga para sahabat bertanya, insyaallah antum sering dengar hadisnya. Ketika Nabi mengabarkan hari-hari itu memiliki 5 atau 4 kriteria. Ya, ketika Nabi mengabarkan tentang amalan-amalan di hari-hari itu memiliki 4 sifat. Disebutkan dalam beberapa riwayat. Contoh di dalam riwayat Al-Imam Bukhari dalam Jalan Ibnu Abbas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin." Tidak ada hari-hari. Tidak ada hari-hari dalam 1 tahun. Al-amalu shalihu fiha, di mana amalan soleh yang dilakukan di dalamnya, 1, ahabbu ilallah, paling dicintai oleh Allah. 2, a'dhamu indallahi ajra, paling besar pahalanya di sisi Allah. 3, azka indallah, paling suci di sisi Allah. 4, afdalu indallah, paling utama di sisi Allah. Ada 4 kriteria amalan. 1 apa tadi? Paling dicintai. Yang kedua, a'dhamu ajra, paling besar pahalanya. Yang ketiga, azka, paling suci. Yang keempat, afdal, the best, paling utama. Tidak ada amalan, tidak ada hari-hari, kata Imam, min ayyam al-amalu shalihu fiha, di mana amalan soleh di dalamnya 4 kriteria tadi. Min hadhil ayyamil ashr, dibanding amalan-amalan yang kalian lakukan di 10 awal Dzulhijjah. Dibanding amalan-amalan yang kalian lakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat yang di benak mereka terngiang-ngiang, ada ibadah besar yang mereka cari, inginkan, yang kata Nabi, iskariman au mut syahidan, kalau hidup-hidupnya mulia, kalau mati-matinya syahid, apa namanya? Jihad. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah amalan-amalan di hari tersebut tidak tertandingi jihad? Walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Apakah amalan-amalan di hari tersebut tidak tertandingi jihad? Walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Qala walal jihad fi sabilillah. Allahu akbar. Tidak tertandingi jihad. Deadline waktu tanggal 1 sampai tanggal 10. Adapun di selainnya tidak. Makanya kata ulama, terkadang amalan yang mafdul, amalan yang biasa menandingi amalan yang utama ketika mendapatkan waktu tertentu. Contoh, dalam keseharian ada. Mana yang paling utama? Baca Quran atau zikir? Jamaah. Mana yang paling utama? Baca Quran apa zikir? Tidak ada berselisih lah, baca Quran. Tapi setelah adzan, la ilaha illallah, qul huwallahu ahadunillahus samad. Dapat pahala, dapat, tapi tidak seperti dia membaca apa? Allahumma rabb hadhihi da'watil tamah. Bahkan terkadang baca Quran haram. Padahal gagah sekali, haram. Kapan itu? Ketika antum sujud. Dzikir lebih utama. Dzikir wajib, nggak boleh Quran. Allah melarang kita membaca Quran sujud dan ruku'.
sujud dan ruku'. Terkadang ada amalan gagah tapi di saat tertentu, di tempat tertentu amalan itu jadi di bawah. Sama kondisinya tentang ya amalan-amalan di 10 awal Dzulhijjah. Sementara jihad, Masya Allah, wasanamuhu jihad. Pak Bu, puncaknya Islam ini jihad. Tetapi di 10 awal bulan Dzulhijjah kata Nabi tidak bisa menandingi amalan. Allahu Akbar. Berarti besar sekali, ya sangat besar. Kalau antum ya disebut mujahid ketika ke medan perang, antum ketika beramal lebih daripada mujahid. Karena kata Nabi tidak tertandingi jihad. Tidak tertandingi ya, tidak tertandingi jihad. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hanya saja memang ada yang dikecualikan oleh Nabi, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa lam yarji bidzalika min syai'. Kecuali memang yang jihadnya keluar dengan harta dan jiwanya lalu enggak balik. Nah, ini memang masih belum ada yang nandingi. Ya. Jadi kalau berangkat ke Palestina enggak balik, nah itu ya. Misalkan gitu, di sana ada medan jihad misalkan gitu, atau di mana harta habis, nyawa ludes, itu enggak tertandingi. Tapi kalau jihadnya masih balik, bahkan bawa rantasan perang, ya ini tidak bisa ya menandingi amalan 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka ma'asal muslimin, muslim yang berakal, muslim yang memiliki semangat untuk mendulang amal, sementara hidup dia sementara hidup ini progresnya adalah mendulang amal, agar nanti amalan kita bisa menjadi besar di hadapan Allah. Thaqulat mawazinuhu, pahalanya berat nanti di sisi Allah. Maka tentunya seyogianya dia sudah mulai menyingsingkan dengan bajunya, menguatkan ototnya, sudah diambang pintu. Makanya Abu Utsman An-Nahdi rahimahullahu ta'ala dia katakan, kana salaf, dahulu para ulama salaf, yajtahidun, mereka bersungguh-sungguh fi salasi asyarat, kalau ketemu 10 hari, 10 hari dalam 1 tahun. Mereka sangat bersungguh-sungguh kalau ketemu 10 hari dalam 1 tahun. Siapa yang bisa nyebutkan? 10 hari dalam 1 tahun, siapa yang menyebutkan? Tidur semuanya nih. Silakan akhi. 10 hari terakhir Ramadan, Dzulhijjah, hari ke-10, 10 hari. Betul ya, 10 awal bulan Muharram. Setelah ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nanti ada Asyura di sana. Nah, maka ma'asyiral muslimin, sampai para ulama bersilap mana yang lebih gagah, 10 hari Ramadan atau 10 awal Dzulhijjah. Mereka sampai berselisih. Naam, walaupun ditengahi oleh Al-Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya Al-Qurtubi, barangkali katanya yang lebih dekat dengan dalil, kalau cerita malam maka Ramadan tidak ada yang nandingi cerita malam. Karena di sana ada malam apa? Lailatul Qadar. Tapi kalau cerita siang, maka Dzulhijjah tidak tertandingi. Di sana ada hari Arafah. Bahkan subhanallah, kalau dibandingkan Lailatul Qadar dan Arafah, ada keistimewaan yang tidak disebutkan dalam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang dikabarkan yang turun hanya siapa? Tanazzalul malaikatu warruh. Yang turun hanya malaikat bersama Jibril. Adapun hari Arafah, yanzilu rabbuna asyiyyata Arafah. Allah yang langsung turun di sore hari Arafah. Wa innahu la yadnu.
Lalu Allah mendekat dengan hambanya. Lalu kata Allah, ma'arada haula. Mau apa mereka? Mau apa? Isyhadu, saksikan hai para malaikat, anni qad ghafartu lahum, aku telah mengampuni mereka semuanya. Mantap. Itu pendapat yang ditengahi oleh Al-Imam Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir. Kalau cerita malam, betul, Ramadan enggak ada tandingnya. Kalau cerita siang, maka 10 awal bulan Dzulhijjah tidak menandingi 10 hari Ramadan. Allahu Akbar. Oleh karena itu, ma'asyul muslimin rahimakumullah, ya, berarti bertumpuk tuh Pak, yaitu bulan haji, yaitu juga dia bulan-bulan haram, ya, yaitu juga adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Allahu Akbar. Maka ayo Pak, ya, jangan malas ya. Allah sudah memberikan kita ladang, tempat, deadline, waktu yang singkat. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat, fi ayyamin ma'dudat. Dalam surat Al-Hajj diulang-ulang. Banyaklah kalian mengingat Allah di hari-hari yang ditentukan. Banyaklah kalian mengingat Allah di hari-hari yang singkat. Ayyamin ma'lumat, ayyamin ma'dudat. Dalam surat Al-Hajj ini yang dimaksud 10 awal Dzulhijjah. Ya, sehingga akhi, jamaah sekalian rahimakumullah, secara umum seluruh amalan bernilai istimewa. Ya, jadi beda tahajud nanti tadi malam dengan tahajud nanti. Tidak tertandingi jihad. Tulis aja tuh di rumah antum, tidak menandingi tertandingi jihad. Ya, puasa Senin Kemisnya, naam, infaknya, zikirnya, dan seterusnya dari amalan-amalan saleh, apalagi yang wajib-wajibnya, salat berjamaahnya, salat 5 waktunya. Ya, apalagi masya Allah kalau antum berangkat haji, masya Allah. Ya, umrohnya, hajinya tidak tertandingi jihad. Allahu Akbar. Baik, maka akhi, secara umum seorang muslim tidak boleh malas. Allah sudah memberikan motivasi, Rasulnya sudah memberikan motivasi dan memberikan ladang untuk kita, ya, bisa meningkatkan etos amal sehingga kita bisa meraih pahala yang sebesar-besarnya. Jangan malas. Sungguh. Dan di sana ada amalan-amalan yang sifatnya memang boleh dikatakan lebih istimewa lagi, khusus. Baik sifatnya yang ditinggalkan maupun yang dilakukan. Di antaranya Bapak, di antaranya jangan lupa bagi yang berniat kurban, sudah kenceng, sudah beli, atau minimal sudah niat kenceng mau kurban, diingatkan lagi kata Nabi, idza ra'aitum hilala dzulhijjah, apabila kalian melihat hilal dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi, lalu anda berniat ingin sudah kuat berkurban, fala yamassanna min basharatihi wala adfarihi syai'a, maka jangan sekali-kali motong rambut-rambut badan dan kuku antum. Dan ini yang sahih hukumnya haram, bukan makruh. Ya, jadi kalau antum mau kurban udah kenceng, potong tanggal 29 saja kukunya, atau tanggal 30, nggak tahu berapa tanggal berapa. Ya, pokoknya ancer-ancer, jangan mepet.com. Ya, potong rambut, kumis, maaf, ketiak, kemaluan, bulu kemaluan maksudnya. Ya, maka sebelumnya. Karena kalau sudah masuk 10 hari antum akan diharamkan untuk memotong. Dan ini yang sahih haram. Ya. Adapun hikmahnya wallahu alam, sebagian mengatakan hikmahnya karena antum melakukan satu dari amalan orang-orang yang sedang haji,
yaitu nyembelih hadi. Sementara amalan yang sedang haji tidak boleh cukur rambut, tidak boleh cukur kumis, bahkan tidak boleh pakai minyak wangi, bahkan tidak boleh mendekati istrinya, jima, bahkan merayu, menikah, meminang. Ada larangan-larangan ihram. Tidak boleh itu dilakukan sampai nyembelih. Wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Jangan kalian cukur tuh rambut kalian sampai hewan sesembelihan kalian sudah sampai pada waktu dan tempatnya, yaitu tanggal 10 di Mina. Maka karena kita melakukan salah satu dari amalan haji, akhirnya kita terkena satu dari larangannya. Alhamdulillah larangannya cuma motong kuku sama rambut. Coba kalau 10 hari dilarang, deketi si Neng, bahaya. Alhamdulillah. Si Nengnya lebih dari satu lagi, bahaya. Ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu hikmahnya. Di antara hikmahnya juga katanya bahwa subhanallah, amalan kurban ini bisa memerdekakan Anda dari api neraka. Maka supaya totalitas dimerdekakan dengan rambut-rambut dan kukunya. Makanya jangan dipotong dulu sampai endem nyembelih. Supaya totalitas dimerdekakan bersama rambut-rambut dan kukunya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Naam, itu yang pertama. Yang kedua, akhi, naam, diperintahkan, disunahkan memperbanyak siam, saum. Ya. Memperbanyak saum di 10 awal Dzulhijjah. Ya. Memperbanyak puasa di 10 awal bulan Dzulhijjah. Berapa hari Ustaz? Terserah antum. Ya. Sampai kata Imam An-Nawawi rahimahullah, kata beliau, wa yustahabbu siyamuha istihbaban syadida. Ya. Disunahkan dalam kitabnya Syarhul Muslim, dia katakan yusiyamuha mustahabun istihbaban syadida. Puasa di hari-hari tersebut sangat dicintai. Sangat dicintai. Ada riwayat, dan riwayat ini disahihkan oleh para ulama. Dan riwayat Abu Dawud disahihkan oleh Syekh Al-Albani, kana Rasulullah yasumu tis'adil hijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Baik, puasa apa ini Ustaz? Puasa mutlak. Puasa mutlak. Berapa hari? Tidak ada ketentuan batasan jumlah hari. Kecuali satu hari yang lebih khusus dan istimewa, hari tanggal 9 yang kita kenal dengan puasa Arafah. Wa shaumu Arafah, kata Nabi, dan puasa Arafah, ahtasibu 'ala Allah, aku berharap kepada Allah, an yukaffira sana allati qabla wa sana allati ba'da. Aku berharap kepada Allah menghapuskan setahun dan setahun yang lalu, di setahun yang lalu dan akan datang. Puasa Arafah ini mungkin dilingkari ya. Ya. Jadi secara umum puasa di hari-hari 10 Dzulhijjah Hijjah, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz mengatakan karena puasa tersebut selain ada isyarah dalil termasuk amal soleh, bahkan puasa amal soleh yang paling gagah. Ya. Ketika ada seorang sahabat, ya Rasulullah, dulani ala amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan aku amalan yang bisa memudahkan aku masuk surga. Maka kata Nabi, alaika bisiyam la mislalah. Hendaknya kau banyak berpuasa, kau berpuasa tidak ada tandingnya. Man shoma yauman fi sabilillah, barang siapa yang puasa sehari saja di jalan Allah, ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka 70 tahun. Masya Allah. Dan itu tidak terbatas pada puasa wajib, juga termasuk puasa-puasa sunnah. Ya minimal Pak, ketemu Senin Kemisnya kita dapat tidak? Ya minimal ya. Minimal ketemu Senin Kemisnya dapat. Berarti 3 hari nanti, Senin, Kemis, dan
Kayaknya Senin, Kamis dan Arafah. Dalam pertandingan diperkirakan Arafah itu Jumat. Allah. Lalu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya akhi, secara khusus Pak, ada perintah zikir, memperbanyak zikir di hari-hari itu. Secara khusus. Sekarang zikir, Masya Allah, antum zikir saja. Lisan antum basah terus mengingat Allah, Masya Allah. Amalan yang paling mudah. Dengarkan nih Pak tentang zikir ya. Kata Nabi, ala adulukum, mau tidak aku tunjukkan kalian bi khairi a'malikum, dengan amalan terbaik, bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum, dan paling suci di hadapan raja kalian, maksudnya Allah. Wa arfa'aha li darajatikum, dan paling tinggi dan bisa dan paling mudah untuk mengangkat derajat kalian. Wa khairul lakum min infaqidz dzahabi wal warik, dan lebih baik bagi kalian daripada infak emas dan perak. Wa khairul lakum, dan lebih baik bagi kalian min antalqau aduwakum, daripada engkau bertemu dengan musuh kalian, fatadribu a'naqahum aw yadribu a'naqakum, kemudian kalian menebas leher mereka atau mereka menebas leher mereka kalian. Mau tidak? Ala adullukum, mau tidak? Qalu bala ya Rasulullah. Qala dzikrullah. Qala dzikrullah. Masya Allah. Fadkuruni adzkurkum. Ingat aku sini, aku akan ingat engkau. Ya, wadzakirin Allah katsira, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, baik laki-laki, wadzakirat, dan juga para wanita. A'addallahu lahum maghfiratan, Allah siapkan bagi mereka ampunan, wa ajran azima, dan surga. Zikir secara umum. Ya, maka ma'asyiral muslimin, subhanallah, amalan yang tidak butuh waktu khusus, amalan tidak butuh tenaga khusus, amalan tidak butuh modal khusus, tidak ada. Daripada goyang pinggang, lebih baik goyang lidah ya. Nah, sangat mudah. Tapi subhanallah, betapa pinternya setan membuat kita bengong. Betul? Betapa pinternya setan membuat kita terdiam dari berzikir. Padahal dari tadi kita ini duduk di mobil, dari tadi kita duduk di pasar, dari tadi kita duduk di kantor, dari tadi kita duduk di perusahaan antum, di pabrik antum. Ya Allah, andai kata kan tidak mengganggu kerjaan. Ya, andai kata lisan ini sambil terus basah mengingat Allah, Masya Allah. Antakuna risana karatban bidzikrillah. Hendaknya lisanmu senantiasa basah mengingat Allah. Ternyata apa? Isinya menghayal. Apalagi Pak? Bengong. Ya, diem, ya, mikirin sesuatu yang nggak perlu dipikirin, gitu kan? Akhirnya lewat, dzikir nggak ada. Ya setan, ansanihu syaitani andriki rabbih. Setan membuat kita lupa dari mengingat Allah. Baik. Nah, secara khusus Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 28, dengarkan kata Allah, wa yadhkurusmallah. Hendaknya kalian banyak mengingat Allah fi ayyamin ma'lumat. Di hari-hari yang ditentukan. Dalam ayat yang ayyamin ma'dudat, hari-hari yang singkat. Sepakat para ulama di dalam surat Al-Hajj, yang dimaksud ayyamin ma'lumat adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya, 10 awal bulan Dzulhijjah. Sampai kata Nabi, dengarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, ada Ashabus Sunan dan Sahih. Kata Nabi SAW tadi, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, al-amalu shalih fiha a'zamu indallah, yang paling agung, wa ahabbu ilaihil amal, dan paling dicintai amalan di dalamnya, min hadhil ayyamil ashr, dibanding hari-hari di 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka kata Nabi, fa'aksiru, perbanyaklah di hari-hari itu, minat tahlili wat takbiri wat tahmidi, perbanyaklah di hari itu tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar, tahmid, alhamdulillah,
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan lebih khusus lagi nanti ketika Anda ketemu tanggal 9 Dzulhijjah, maka kata Ibnu Umar, ketika kami sudah sholat subuh di tanggal 9 hari Arafah, minna mulabbi wa minna mukabbir. Di antara kami ada yang bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik. Setelah itu, dan di antara kami ada yang bertakbir Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Naam, maka yang sahih akhi, yang sahih takbir muqayyad. Takbir yang lafadznya yang tadi, yang khusus tadi, yang benar dari tanggal 9 Dzulhijjah. Subuh ba'da salat subuh. Sampai kapan? Sampai tenggelam matahari tanggal 13. Kata Nabi SAW, ayyamu tasyrikin, ayyamu aklin, wa syurbin, wa dzikrillahi azza wa jal. Hari tasyrik, ada hari-hari makan. Makan apa nih? Makan embe, sate, makan gulai kambing, ya, kurban, hari-hari makan, hari-hari minum, wa ayyamu dzikrillahi azza wajal, dan hari-hari zikir. Zikir yang dimaksud adalah secara khusus takbir yang kita kenal. Allahu akbar dan seterusnya. Maka akhi, ya, ini istimewa. Mudah, istimewa lagi. Allah yang langsung perintahkan. Wa yadhkuru ismallah. Banyaklah kalian mengingat Allah fi ayyamin ma'lumat. Dalam surat Al-Hajj ayat 28 tadi, ya. Lanjut. Selanjutnya akhi, di antara amalannya adalah tentunya, tidak asing, al-hajj wal umrah, jelas, Masya Allah. Ya, haji dan umrah. Ya, karena memang ibadah ini, khususnya haji wajib dan umrah wajib, ya, khususnya haji wajib, haji dan umrah, haji khususnya ditentukan waktunya. Kata Allah, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu bulan-bulannya sudah ditentukan. Itu apa tadi? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dan rangkaian haji itu ada 3. Haji tamattu', haji qiran, haji ifrad. Haji tamattu' gimana? Umroh dan haji dilakukan di bulan-bulan haji secara terpisah. Datang ke Saudi, ke sana umroh dulu, tahallul, halal lagi, terus nunggu sampai tanggal 8. Tanggal 8 mulai labbaik Allahumma hajjan. Antara umroh dan hajinya ada jeda waktu. Seneng-seneng, boleh lagi ketemu istri, pakai minyak wangi, bla bla dan halal, makanya disebut tamattu. Haji seneng-seneng karena diselingi dengan deadline waktu, di sana antum boleh bersenang-senang. Beda dengan haji qiran. Haji qiran itu haji dan umrah 2 niat satu pekerjaan. 2 niat satu pekerjaan. Tawafnya 2 niat, sa'inya 2 niat, ya. Ihramnya juga 2 niat, labbaik Allahumma umratan wa hajjan, atau hajjan wa umratan. Ya, ketika datang ke Saudi, antum tawafnya tawaf kedatangan, terus harus pakai kain ihramnya, tidak boleh dilepas. Ya, karena antum sudah niat haji sampai tanggal 8. Nanti baru dilepas tanggal 10 ketika tahallul setelah lempar jumrah dan cukur rambut. Ada haji ifrad. Haji ifrad itu cuma haji saja, datang ke sana tok haji saja, tidak ada umrah. Ya. Semoga yang paling utama haji tamattu, dan kebanyakan jamaah Indonesia hajinya tamattu. Datang ke sana umrah dulu, beres, halal lagi, ya, nunggu stay di Mekah. Kalau yang dari Syawal, Pak. Kalau berangkatnya dari Syawal atau awal Dzulqa'dah, wah, nunggunya lumayan banyak. Tawafnya di Bin Daud, di Carrefour, di mana gitu. Banyak tawaf di sana. Lempar jumroh pakai real. Ya gitu. Sambil nunggu tanggal 8 baru labbaik Allahumma hajjan, ihram lagi dari hotel masing-masing. Dan itu memang haji yang paling sempurna, paling utama, yang sahih di kalangan jumhur ulama. Taib. Ya Allah, semoga antum semuanya dimudahkan haji. Qul amin. Insyaallah. Selanjutnya ya ikhwah rahimakumullah,
Di antara amalan di bulan-bulan di hari tersebut, esok hari nanti atau pekan depan, yaitu tidak asing tentang satu ibadah yang Nabi tidak pernah tinggalkan. Dan ini tes keimanan dan kecintaan kepada Allah. Ibadah apa? Ibadah kurban. Yang waktunya hanya dari tanggal 10 sampai tanggal 13. Ibadah kurban. Ibadah yang tidak pernah Nabi tinggalkan. Kata Ibnu Umar, aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Madinati 10 sinin yudhi. Nabi tinggal di Madinah 10 tahun tidak pernah absen. Bahkan insya Allah tidak asing, Nabi pernah menyembelih 100 unta dalam 1 tahun. Kalau antum 100 apa? Sapi ya. Ini 100 unta disembelih dengan tangannya 63. Aduh, kuat banget tuh Rasulullah. Kita nyembelih kambing kerbau 1 aja pegelnya gitu. Ini 100 unta, 63 unta. Sisanya disembelih oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, dan beliau kalau berkurban, kata Anas, dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini aqranain. Nabi kalau berkurban dia cari gibas yang besar dan tanduknya gagah. Dan warnanya bagus. Putih putih, di sekitarnya hitam, di mata dan perut dan kakinya. Amlah. Masya Allah. Ya, sosok yang tidak pernah hitung-hitungan dengan Allah. Sosok yang tidak ada harganya dunia di mata dia. Sosok yang tidak pernah kalau mau berimpak pakai kalkulator Cina, enggak jadi-jadi. Bahkan dia infakkan seluruh hartanya di jalan Allah. Karena dia yakin apa yang di sisi Allah lebih besar dan apa yang dijanjikan Allah akan ganti, tidak mungkin tidak. Makanya Nabi tidak pernah absen. Ya. Dan ibadah ini tes. Ibrahim diteskan sama Allah. Ketika dia teriak-teriak minta anak sampai umur 60 tahun gak punya anak. Dapat anak. Namanya Ismail. Ya Allah, anak yang diinginkan. Ya, kemudian anaknya sangat soleh, luar biasa cintanya Ibrahim. Maka dites sama Allah. Ibrahim, mana yang lebih ente cintai, anakmu apa aku? Sembelih itu anak. Sembelih. Tidak bergeming Ibrahim cintanya kepada Allah. Panjang ceritanya antum tahu? Ya, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Dalam surat As-Saffat ceritanya. Ketika sudah menyandarkan kepalanya, ya sudah menyerahkan kepalanya dan ditempelkan pelipisnya kepada batu dan sudah mau digorok sama Ibrahim dengan tentu saja kecintaan yang luar biasa. Tapi kecintaan kepada Allah lebih dahsyat daripada sekedar cintanya kepada anaknya. No problem, hanya sekedar anak. Allah lebih aku cintai. Maka wa fadainahu bidzibhin azim. Kami ganti dengan gibas yang besar. Lalu Allah katakan, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ibrahim ini cuma ngetes doang, bahasanya gitu. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ujian doang, tes doang. Oh ya sudah, aku tahu sekarang. Ya, maka kurban ibadah tes. Kalau Ibrahim dulu suruh gesek leher, antum gesek apa? ATM. Wah. Dites tuh suruh gesek ATM, gemeteran gak tuh? Mana yang lebih antum cintai? Allah atau yang di ATM antum? Karena hukum asal manusia merege ese. Bakhil, cinta. Gitu. Sulit untuk mengeluarkan hartanya. Bahkan berpikir nanti aku gimana, nanti gimana. Lah, Muhammad lihat diinfakkan. Andai kata punya anak 10 dia keluar, dia sembelih. Alhamdulillah ujian itu tidak sampai kepada Rasulullah. Tapi setiap tahun dia tidak pernah libur. Bahkan diinfakkan 100 unta, sekian kambing. Allahu Akbar. Tidak pernah merasa berat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saya ingin tanya, jangan jawab, boleh? Jangan jawab ya. Siapa yang di ATM-nya ada 10 juta? Jangan jawab. Kalau jawab nanti dipinta Ustaz Farhudin buat asrama. Dengarkan apa kata Nabi SAW. Kata Nabi SAW. Apa katanya? Man kanat lahu sa'atun. Siapa yang punya kelebihan rizki, ada lebih dari hajatnya. Man kana lahu sa'atun falam yudhi. Lalu dia sayang dengan kelebihan itu. Sementara sudah nyampe waktunya untuk menyembelih, mencucurkan darah untuk Allah. Tapi dia tetap tidak berkurban. Fala yaqrabanna musallana. Jangan dekati tempat sholat kami. Tempat sholat Idul Adha maksudnya. Tidak haram sih. Tapi dibenci sama Rasulullah. Ente itu bakhil banget. Hitung-hitungan banget bersama Allah. Ya? Waduh, nggak enak banget. Tadinya nggak niat kurban. Tahu ini tadi. Jangan terpaksa loh. Ya? Ini panggilan iman. Tes. Ibrahim lulus. Jangan ente tidak lulus. Ibrahim lulus. Dan para nabi dulu lulus. Orang-orang soleh dulu lulus. Maka sekarang dibalik. Ceritanya jangan nungguin kupon. Bagiin kupon. Ini tiap hari nungguin kupon. Gak kebagian. Kata, ente yang bagiin. Ya, antum yang bagi. Maka ma'asal muslimin, na'am, Allahu Akbar. Dan di dalam ibadah kurban terhadap ihsan, Masya Allah. Kepada saudara kita, tetangga kita, ya orang miskin. Bahkan kurban tidak mesti hanya miskin yang kita bagikan orang-orang kaya. Bahkan antum makan boleh sepertiganya. Bahkan setengahnya pun boleh. Tapi jangan semualah masa. Ya, boleh memakan daging kurban. Ya, bahkan sunnah justru. Ya, justru malah sunnah kita. Allah katakan fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Makanlah sebagian dari kurban kalian dan berikanlah makan al ba'isal fakir, yang sulit dan fakir sebagiannya. Bahkan kurban boleh juga dihadiahkan kepada orang kafir dengan niat kita dakwah, karena dalam daging kurban ada jatah boleh untuk hadiah. Hadiah itu tidak mesti miskin, tidak mesti kafir. Boleh. Yang sahih adalah boleh. Lanjut dikit lagi. Ayo ikhwanakumullah. Tidak kalah penting juga adalah Pak ikhwan, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu juga hari-hari yang sangat bagus kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwan, siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Bahkan mungkin kita merasa dosa itu banyak. Bahkan yang tidak dirasa lebih banyak. Ya, dosa-dosa besar. Maka hari-hari istimewa, inilah hari-hari di antaranya kesempatan untuk kita banyak bertaubat dan stop dari maksiat. Kalau maksiat di hari-hari sebelumnya begitu dahsyat, apalagi maksiat di bulan haram plus di 10 awal bulan Dzulhijjah. Semoga Allah SWT menjaga kita semuanya, akhi, dan memberikan kekuatan, semangat, etos untuk kita nanti mampu banyak beramal ya di 10 awal bulan Dzulhijjah yang sudah di pelupuk mata, di ambang pintu. Wallahu alam. Saya kasih waktu ya 15 menit atau 10 menit. Barangkali ada yang ingin ditanyakan seputar Dzulhijjah, baik hari-harinya atau kurbannya atau yang lainnya. Tafadhal. Naam. Assalamualaikum. Maaf gimana? Ulangi. Oke, pertanyaan sangat bagus. Ini berkaitan dengan masalah, punten ya, masalah perserikatan bangsa-bangsa. Perserikatan kurban. Pak Bu Ikhwan, musyarakah perserikatan dalam kurban terbagi dua. Dan Anda sering jelaskan ini. Perserikatan dalam kurban terbagi dua. Satu, perserikatan kepemilikan. Perserikatan apa? Kepemilikan.
Maka perserikatan kepemilikan, satu kambing milik seorang, satu sapi milik 7 orang. Tidak boleh lebih, boleh kurang. Tidak boleh lebih, satu kambing 2 orang, satu sapi 8 orang. Boleh kurang, 2 kambing 1 orang, 8 sapi 1 orang, boleh. Adapun satu sapi 8 orang tidak boleh. Tapi dapat 8 sapi 1 orang boleh. Boleh kurang, tidak boleh lebih. Itu serikat kepemilikan. Yang kedua, serikat pahala. Adapun serikat pahala, monggo, terserah ente, terserah antum mau disertakan siapapun antum ingin transfer pahala ini, pahala kurban antum. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih gibas beliau, kata Nabi SAW, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal hada min Muhammad. Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad. Wa min ali Muhammad. Dan dari seluruh keluarga Muhammad. Wa min ummati Muhammad. Dan dari seluruh umat Muhammad. Waduh, keluarga Muhammad berapa tuh? Umat Muhammad berapa itu? Maka perkataan Nabi, Bismillahi Allahu Akbar, ini Bismillah wajib, Allahu Akbar sunnah. Lalu disunahkan untuk mengucapkan, Ya Allah, Allahumma taqabbal hada, terimalah ini min Muhammad, serikat kepemilikan milik Muhammad ini nih. Kambing ini atas nama Muhammad. Lalu Nabi ingin menyerikatkan dalam serikat pahala keluarga bahkan seluruh umatnya. Wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Maka itu serikat pahala. Nah, berkaitan dengan pertanyaan antum yang dilarang memotong kuku dan rambut dan sebagainya, itu serikat pahala kepemilikan. Milik siapa nih? Milik anak saya. Namanya siapa? Ahmad. Maka si Ahmad itu yang haram. Lalu ketika nyembelih, Ahmad bilang, Allahumma taqabbal hada min Ahmad wa min ali Ahmad. Ya Allah, terimalah ini dari Ahmad dan dari seluruh keluarga Ahmad. Ya abahnya, ya uminya, yang kakeknya, encang, encingnya, babe. Semuanya masuk. Yang mati, yang hidup masuk semua. Jelas ditransfer pahalanya. Ya, tapi yang diserikat pahala tidak ada kewajiban menahan diri dari motong kuku. Paham? Satu masalah sebentar, saya nyambung berkaitan dengan pertanyaan antum. Menyembelih atas nama mayit. Mau kemana tuh? Beli kambing. Buat siapa? Buat umi. Uminya mana? Rahimahullah. Maka wallahu a'lam, saya lebih tenang dengan pendapat tidak pernah ada dalil. Cek. Adapun keterangan Ali membelikan kambing untuk Rasulullah, lalu ditanya, kenapa kau sembelihkan? Dulu Rasulullah wasiat kepadaku. Pertama, hadis itu dhaif. Yang kedua, kalau wasiat boleh. Kecuali abah antum kemarin nih pas mau meninggal wasiat, nak, kalau abah tahun ini tidak keburu ketemu Idul Adha, nak, sisihkan dari harta abah, belikan hewan kurban. Itu mah bukan boleh lagi, wajib ketika ada hartanya dan kurang dari 1/3. Maksudnya hewan kurbannya dari hartanya kurang dari 1/3. Kalau lebih dari 1/3 butuh musyawarah anaknya, karena tidak boleh wasiat kurang lebih dari 1/3. Itu mah wajib. Adapun Nabi dalam keadaan santai nyembelih buat siapa? Buat Khadijah. Buat siapa? Buat Ummu Kulsum. Buat siapa? Buat Hamzah bin Abdul Muthalib pamannya. Lah, tidak pernah. Baik. Maka wallahu alam, ana lebih tenang dengan pendapat ini, pendapat Syekh Fauzan, dari pendapat Syekh Utsaimin dan yang lainnya dari mutaakhirin. Adapun Syekh bin Baz membolehkan. Khilaf ulama. Tapi ana lebih tenang dengan pendapat bahwasanya tidak ada dalil. Secara khusus tidak ada dalil, andai kata baik niscaya Nabi melakukannya. Yaitu dalam serikat kepemilikan tidak ada dalil serikat kepemilikan yang hidup, yang wafat. Tapi boleh diserikatkan yang wafat ke serikat ke pahala. Serikat pahala. Ya.
Sapi 7 orang, bla 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 bla, bulan. Ah, yang hidup semua nih Pak. 7 yang hidup ya. 1 mati, nggak ada dalil. Tapi sertakan mereka dalam serikat pahala. Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad, Ali, Hasan, Husain dan seterusnya 7, dan dari seluruh keluarga mereka, hayyan wa mayyitan, baik yang hidup maupun yang sudah wafat. Baik. Satu masalah lagi. Mohon maaf sebelum antum bertanya. Dan ini banyak pendidikan yang salah, keliru, tidak benar. Tentang anak antum pagi-pagi minta duit, buat apa nak? Aduh bah, suruh iuran kurban. Suruh iuran kurban sama Pak Ustadz. Maka dikumpulkanlah uang itu iuran, dapat 1 kelas 1 kambing. Gimana caranya tuh? 1 kelas 1 kambing. Sementara serikat kepemilikan 1 kambing 1 orang. Ini 1 kambing 1 kelas. Ya niatnya bagus nih, tapi pembodohan. Nanti dia jadi guru gitu lagi. Ya, maka bisa disiasati. Ya, adapun 1 kambing 30-20 orang sekelas tidak sah. Itu hanya sekedar daging biasa, tidak bernilai kurban. Karena serikat kepemilikan 1 kambing 1 orang, 1 sapi 7. Tidak boleh lebih, boleh kurang. Baik, maka disiasatinya adalah guru tersebut bilang, nak, kita ini belajar berkurban, hanya saja aturan mainnya berkurban, ada serikat kepemilikan, 1 kambing 1 orang. Nah, kira-kira antum semuanya ridho enggak nih? Kita kumpulin, insya Allah dapat niat sedekah, dan nanti ketika sudah kumpul dapat 1 kambing, kita undi Qur'ah saja. Atas nama siapa kurban ini kita munculkan. Ya, maka oh ya setuju Pak Ustadz, setuju. Ya sudah, akhirnya di Qur'an. Nah, nanti si Ahmad yang dapat, dia bilang, Allahumma taqabbal hadza min Ahmad wa min, dan dari seluruh sahabat Ahmad di kelas 4C. Share semua pahalanya. Benar tuh ibadahnya. Makanya kalau jadi guru harus pinter. Jangan membodoh-bodohi muridnya. Ya, belum lagi jualan kambingnya dapat untung gede lagi gitu. Barakallahu fikum. Nah, ada yang lain? Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman, ada seorang kakek yang punya berkorban 3 ekor domba, 2 ekor dipotong dan dibagikan. Yang 1 ekor dipotong dan dimasak dan dimakan keluarga, anak, mantu dan cucu. Kakek tersebut memiliki 7 anak dan 25 cucu. Banyak sekali. Apakah domba yang dimasak dan dimakan keluarga itu bernilai kurban juga? Halal, bernilai kurban. Halal, boleh bernilai kurban. Ya bisa begitu, bisa juga dia ngambil dari setiap domba 1 bagian. Dua-duanya boleh. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masalah yang tadi dibahas Ustaz, soal sekarang kita membaca surat saat sujud ya. Nah. Tapi di situ saat sujud kita disunahkan untuk banyak berdoa. Nah. Bagaimana jika saat sujud itu kita berdoa dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Baik. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang terdapat dalam Al-Baqarah ayat 201. Baik, pertanyaan bagus. Selamatnya tidak berdoa dengan doa dari Quran. Selamatnya itu bebas dan doa yang lain. Maksudnya bebas dari syubhat dan perselisihan, karena ini ada khilaf. Selamatnya dalam sujud tidak doa dengan doa Quran, itu selamatnya. Bebas keluar, kan katanya khuruj minal khilaf mustahab, keluar dari perselisihan mustahab, disunahkan. Ya. Kalaupun antum mau pakai itu, doa itu, Rabbana atina fid dunya hasanah, doa itu ada dalam hadis. Konteksnya bukan Rabbana, Allahumma atina fid dunya hasanah. Allahumma atina. Kalau Al-Quran surat Al-Baqarah, wa minhum man yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah
Wa ma lahum fil akhirati wa minhum yaqul ayat itu dalam surat Al-Baqarah. Antum ganti Rabbana dengan Allahumma. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Antum teksnya ganti dengan Allahumma. Namun wallahu alam. Ya. Kendati pun akhi antum berdoa dengan ayat Quran, tapi niatnya adalah doa, bukan baca Quran, insyaallah luas. Insyaallah luas. Tapi niatnya bukan baca Al-Quran, niatnya doa. Contoh antum doanya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa ana amal. Rabbi ighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kan doa-doa Al-Quran. Ya, kita baca dalam konteks doa. Tidak niat baca Quran. Maka sebetulnya insyaallah luas. Insyaallah luas. Ya, walaupun tadi ya bebasnya, maksudnya lebih amannya, tidak keluar dari khilaf, keluar dari perselisihan, ya antum pakai doa-doa sunnah, dan doa sunnah pun masya Allah ya sangat banyak. Wallahu a'lam. Nah. Salam. Bagaimana jika akikah anak jatuh di hari tasyrik itu bisa disekaligus dengan kurban atau memang kambingnya dibikin tambahan? Barakallahu fiik. Pertama, menyatukan akikah dengan kurban satu kambing tidak boleh. Karena dua ibadah dan dua sebab. Ini mah sebabnya Idul Adha, ini mah sebabnya lahiran anak. Ya, ini adalah menyembelih karena syukur dengan kelahiran anak. Baik. Itu tidak boleh. Pertanyaan, kalau antum punyanya dua kambing atau enak, atau ya misalkan kurban ya jalan, akikah jalan, masya Allah gitu. Ya, tapi masalahnya bagaimana cuma punya untuk satu saja, antara akikah atau kurban. Maka para ulama membahas masalah ini, dahulukan kurban. Kenapa? Karena antum sudah di waktu kurban, dan waktu kurban itu terbatas waktunya. Hanya tanggal 14 antum udah nggak boleh lagi berkurban. Adapun akikah tanggal 7, tanggal 21, bahkan lebih dari itu boleh. Ya, naam. Tapi ini adalah pertanyaannya, mana yang lebih utama? Kalau pertanyaannya mana yang lebih utama, di hari tasyrik ya kurban, karena waktunya kurban. Ya, tapi kalau pertanyaan, boleh nggak Ustaz ana nyembelih akikah tapi di hari tasyrik? Ya boleh, nggak ada masalah. Karena dua-duanya adalah ibadah yang satu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan dua-duanya. Hanya saja ini ditekankan dengan waktu yang terbatas, kalau ini ditekankan dalam waktu yang lebih luas. Makanya para ulama katakan ketika sudah masuk ke hari-hari kurban, maka sedekah atau akikah lebih baik, ya kurban lebih baik daripada sedekah dengan harta, dan akikah lebih baik daripada kurban lebih baik daripada akikah. Nah, ada yang lain? Ya. Salam. Bagaimana ketika puasa Ramadan ini kan dijatuh di tanggal 9 Zulhijjah, dan bagaimana ketika di Indonesia berbeda hari Ramadannya dengan Eropa di Arab Saudi? Wallahu alam. Ya, ini memang ya semoga tidak terulang. Ya. Ana lebih cenderung kepada fatwa-fatwa mutaakhir dari tahun lalu ini kan terjadi. Ya, maka Syekh Abdul Muhsin, Syekh Ibrahim Ruhaili, para masyayikh ya adalah mengikuti isbat penanggalan negeri masing-masing. Negeri masing-masing. Ya. Karena dalam konteks yang lain Nabi puasa tanggal 9. Tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 9 di kita
Tidak mesti sama dengan tanggal 9 di sana. Dan antum mengatakan besok Arafah, hari ini Arafah di Saudi, besok kita tanggal 9-nya. Antum mengatakan itu karena hari ini sudah ada WA atau Facebook atau telepon. Saya ingin tanya, 50 tahun yang lalu atau 100 tahun yang lalu, di masa telepon belum ada, di masa WA belum ada, Facebook belum ada. Pak, Bu, makanya kan kadang-kadang kita tidak, ya kadang-kadang ya, ini kan budaya dulu Pak. Tes. Ini kan budaya dulu. Orang mau haji kayak pengantenan ya kan? Orang mau haji itu ada walimah, ada diadanin kayak mau mati itu diadanin. Dan itu bid'ah. Itu tidak benar ya, mengundang orang dan ini tidak ada sunnah dan juga subhanallah mengundang ujub, mengundang riya, bla bla dan seterusnya. Oke? Tapi terkadang kita wajarkan, bukan wajarkan membolehkan secara hukum, tidak. Kenapa? Karena dulu, Pak, baheula kakek kita kalau mau haji itu udah nggak diharapkan pulang. Perjalanan bolak-baliknya 6 bulan. Itu kalau nggak kena ombak. Kalau kena ombak selesai. Ya, selama-lamanya nggak ketemu lagi. Sehingga mereka perpisahannya, masya Allah, udah seakan-akan udah kehilangan orang tua sudah, kehilangan keluarga sudah. Sehingga mereka adakan acara-acara yang pelepasan. Itu sebetulnya asalnya. Walaupun ya kita katakan tidak ada sunnah kalau dianggap agama. Ada walimatul haj dan sebagainya. Sekarang jadi acara besar kayak kawinan sekarang. Diarak segala tumding-tumding. Ya, tapi itu ada ceritanya. Saya ingin tanya, di masa itu belum ada HP, belum ada telepon, belum. Kira-kira tahu besok Arafah itu dari mana? Besok tanggal 9 di Saudi itu dari mana? Jadi penentuan tanggal 9 itu di negeri masing-masing. Di negeri masing-masing. Cari informasi dari sana, kapan datangnya? Nulis surat, 3 bulan baru datang, udah suka mau Arafah lagi. Ya, oleh karenanya, dan hukum tidak terbatas pada satu waktu. Wallahu alam, itu ana. Tapi antum dengar misalkan fatwa lain, alhamdulillah. Urusan seperti ini urusan luas, ijtihadiyah. Dari dulu terjadi khilaf, jangan bikin tonjok menonjok, atau bid'ah membid'ah kalau urusannya khilaf dan khilafnya di kalangan ulama Ahlussunnah, asatid Ahlussunnah. Maka dalam konteks seperti ini, mana pendapat yang lebih tenang menurut antum? Dengan mengkoreksi dalil masing-masing. Ya, antum tenang dengan pendapat fulan, ikuti sudah. Antum tenang dengan pendapat ustaz yang lain, ternyata lah harus ikut Arafah di sana, ikuti sudah. Kalau yang tenang itu, jangan bikin kubu-kubu dan permusuhan. Suami istri sampai enggak saling ngomong. Kenapa? Karena dia puasa, ini enggak. Yang ini lebaran, yang ini belum. Ini musibah. Wallahu alam. Kalau ana ya, wallahu alam ya. Dalam hal ini ana taklid. Taklid dengan para ulama yang menurut ana beliau adalah berfatwa di atas kekuatan ilmu mereka. Nah, tafadhol. Nah, ada yang lain? Belakangan tuh, Pak. Iya, mana nih? Oh, sebentar, akhir. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Ustaz izin bertanya Ustaz terkait tentang beribadah di bulan haram. Di bulan haram dalam tahun depan bulan haram ada Ustaz. Nah, bagaimana cara kita meningkat istiqomah dalam meningkatkan semangat beribadah di bulan haram ini seperti halnya di bulan Ramadan Ustaz. Karena bulan haram ini kan berbeda suasananya dengan bulan Ramadan. Namun pahala dan dosa itu dilipat gandakan. Ya. Assalamualaikum. Nah, tidak ada lain pertama, Waalaikumsalam. Tidak ada lain pertama harus berilmu. Kalau enggak berilmu ya, pertama harus berilmu. Yang kedua, harus senantiasa menghadirkan tentang keagungan bulan-bulan haram.
Jangan sampai kalah sama orang musyrik. Orang musyrik saja, Pak, kalau masuk bulan haram dia masukkan pedangnya ke sarungnya. Tidak lagi dia berperang, tidak lagi bermusuhan, tidak lagi berzina. Makanya kan ada cerita itu, anak sering sampaikan ke antum, ada cerita yang dari Najran, dari perbatasan Yaman, sahabat Abdullah bin Qais, dia datang kepada Rasulullah. Dia bilang begini, ya Rasulullah, inna min biladin ma'idah, kami datang dari negeri yang jauh sana. Maksud dari Najran. Wala nastati'u an na'tiyaka. Aduh, kami ini tidak bisa datang ke negerimu, ke Madinah, illa fi ashuril hurum, kecuali di bulan-bulan haram. Kenapa? Fa inna bainana wa bainaka kufaru mudar. Karena antara kami dengan engkau ada kafir mudar. Ada orang-orang kafir dari apa? Kabilah mudar. Kami tidak bisa datang ke negerimu ini. Dari Jazan, dari mana? Dari dulu namanya Najran. Sekarang namanya Jazan. Kami tidak bisa datang dari Najran ke Madinah kecuali di bulan haram. Kenapa? Karena antara kami dan engkau ada orang kafir mudar. Kalau selain di bulan haram habis kami. Tapi kalau bulan haram aman. Bulan haram aman. Lihat orang-orang musyrik dahulu, ya, sampai mereka kan bikin propaganda karena gatal nih pengen membunuh. Akhirnya so far bulan mereka dalam surat At-Taubah, innaman nasi'u ziyadatun fil kufri. Karena gatal pengen membunuh, sementara bulan haram 3 bulan. Aduh, nggak perang 3 bulan tuh gimana gitu. Akhirnya bulan Safar bulan haram dimundurin ke Safar, bulan Muharram dibuat bulan halal sama mereka. Yuk kita ganti aja yuk. Ya, haramnya mundurin dikit ke bulan Safar. yang bulan Muharram jadi bulan halal. Dibantah sama Allah, innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Ya, yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman, kata Allah. Perbuatan nasi mengundurkan bulan haram dari bulan Muharram ke bulan Safar, ini justru menambah kekafiran kalian. Waduh. Kenapa? Karena gatalnya mereka ingin maksiat, tapi karena bulan haram mereka tidak bisa maksiat. Lihat orang musyrik saja betapa hebatnya pengagungan terhadap bulan haram. Karena Allah katakan dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah katakan la ilaha illallah. Siapa yang hafal ayatnya? Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Hitungan bulan dalam ketetapan Allah ada 12. Yauma khalaqas samawati wal ardi, dari mulai penciptaan langit dan bumi terdahulu. Minha, kata Allah, di antara yang 12 itu arba'atun, ayat 4. Allah yang ngumumkan, minha arba'atun hurum, bulan-bulan haram. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian dolimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Dolim di bulan halal juga nggak boleh. Tapi Allah katakan fala tadlimu, jangan kalian dolim di bulan-bulan tersebut. Maka hadirkan kegagahannya. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, yaitu mujahadah. Menghadirkan keutamaannya. Bahwasanya amalan di bulan haram beda, istimewa, dan mujahadah untuk beramal, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Saya ingin tanya, siapa yang pernah ke Mekah? Adalah di antara ke Mekah, ya? Coba yang pernah ke Mekah, atau yang antum juga mau ke Mekah. Masya Allah, kayaknya dari semenjak lahir deh, dari semenjak balik deh, dengar Mekah pengen, karena memang pasti itu, Pak. Karena Ibrahim doanya apa? Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihi. Jadikanlah hati manusia semua cinta ke kota ini. Kata Ibnu Katsir, sampai orang kafir cinta Mekah, hanya saja kekufuran yang menghalangi mereka. Ketika antum datang ke Mekah, Masya Allah, anak tuh sering lihat orang yang umroh gitu ya, atau haji. Ya Allah Pak, sebelum subuh sudah ke masjid. Sebelum adzan duhur, wah sudah berbondong-bondong ke masjid. Kayaknya rugi banget kalau enggak dapat Masjidil Haram. Begitu semangat dan begitu takut dia maksiat. Kenapa? Karena dia sedang berada di tanah haram.
tanah haram. Begitu juga di Madinah, Masya Allah di Madinah. Ya, ketika dikabarkan di Madinah 1000 kali lipat, di Mekah 100.000 kali lipat. Kenapa? Karena adanya di tanah haram. Begitu antusias dia ibadah dan begitu takut dia maksiat. Kenapa? Karena di tanah haram. Dan tanah haram di dunia cuma 2, Mekah dan Madinah, tidak ada 3-nya. Aqsa bukan tanah haram, tanah berkah saja. Taib, ikhwan, statusnya sama, cuma hanya itu teritorial, ini waktu. Teritorial dan waktu saja. Statusnya sama, itu haram, ini haram. Siapa yang menentukan? Pak Bu, ikhwan, lebih hebat lagi bulan-bulan haram. Yang menentukan, yang mengabarkan tentang bulan-bulan haram, di Mekah adalah Ibrahim, di Madinah adalah Rasulullah SAW. Sementara yang mengabarkan tentang 4 bulan ini, bulan-bulan haram, langsung pemilik langit dan bumi. Kata Allah tadi apa? Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan-bulan haram. Ya inilah karena kebodohan. Karena kurang menghadirkan keagungan. Sehingga ya bulan haram, togel jalan. Tolol gelo. Gapleh jalan. Remi jalan. Riba jalan. Zina jalan. Ngomongi orang jalan. Nyemprot suami jalan. Korupsi jalan. Ibadah lemes jo. Karena bodoh. Karena bodoh. Ya, dan tidak menghadirkan keagungan bulan-bulan haram. Dan ingat Pak, kita sekarang sedang berada di bulan-bulan tersebut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang satu yaitu Rajab. Ya, yang satu bulan Rajab mencar dari yang 3. Naam. Ada yang lain? Ini jadi pertanyaan nih, enggak apa-apa ya, kajian. Sama aja lah ngaji. Hah. Nah, baik. Pertanyaan bagus. Hewan kurban dari perusahaan yang punyanya kafir lagi. Ya. Maka ada 2 keadaan. Keadaan pertama, si pemilik perusahaan menyebutkan nama. Tapi muslim ya, karena kafir nggak diterima kurbannya. Menyebutkan nama. Nih, aku hadiahkan ke masjid ini dari perusahaan misalkan apa? KS misalkan. Ke masjid ini atas nama fulan. Entah itu direkturnya atau siapanya, ya. Ya sudah, alhamdulillah dia menentukan nama. Ya. Keadaan yang kedua tidak menentukan nama. Dan dia nyerahkan ke kita. Maka kambing atau sapi itu akan sia-sia. Tidak bernilai kurban. Bismillah, Allahumma taqabbal hadza min KS. Lah. KS berapa orang? Ya Allah, terimalah ini dari Chandra Asih misalkan atau KS. Ya. Maka di sini kalau dia sudah nyerahkan, dia halkan terserah deh atas nama siapa, maka panitia itu berijtihad. Ya, baik berijtihad dengan di Qur'an atau ditunjuk musyawarah asasnya. Silakan. Supaya tidak sia-sia. Adapun blank gitu, atas nama enggak jelas gitu, ya enggak jadi hewan kurban. Maka berijtihad imma di Qur'an, di apa namanya? Di undi ya, misalkan panitia di situ, atau yaitu ijtihad. Ya sudah, tahun ini atas nama bulan-bulan dan semuanya sepakat asas musyawarah. Alhamdulillah. Ya. Baru setelah itu serikatkan ya pemilik kalau muslim misalkan pemiliknya atau karyawan perusahaan KS pahalanya. Gitu tuh ya. Diserikatkan mereka dalam pahala. Maka insyaallah itu cara yang terbaik ketika ada yaitu hewan kurban hadiah dari perusahaan. Ada yang lain? Ya, terserah antum deh, antum yang nunjuk. Ya, tafadhal. Nyambung tadi itu kalau dia sebetulnya sudah ada namanya, cuma tidak disampaikan namanya itu. Jadi pahalanya itu tetap dapat. Oh, sudah. Kalau tidak tersampaikan dan tidak tahu, insyaallah Allah lebih tahu dan pemilik awal. Ya, nah.
Ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Itu ya, bahwa haji ifrad itu adalah khusus untuk orang Mekah. Khilaf para ulama dan yang sahih tidak demikian. Kenapa? Karena Ustadz, ini tanyaan dulu ya. Pertanyaannya katanya ada ulama mengatakan bahwasanya haji ifrad hanya untuk orang Mekah. Perkataan itu benar. Kalau orang Mekah mau haji hanya ifrad. Tapi bukan artinya orang luar Mekah tidak boleh haji kalau ifrad, tidak. Karena sahabat itu ketika haji wada bersama Nabi SAW, sebagian mereka ada yang ifrad, sebagian mereka ada yang qiran, dan sebagian mereka ada yang tamattu. Maka tidak benar kalau ada pendapat bahwasanya haji saja ke Mekah tok haji. Haji ifrad tuh tok haji, enggak pakai umrah. Cuma bilang labbaik Allahumma hajjan, enggak bilang labbaik Allahumma hajjan wa umratan, enggak. Hajjan, itu jumhur, bahkan hampir tidak perselisihan boleh yang dari luar. Memang perselisihan terjadi ahlu Makkah. Boleh enggak ahlu Makkah qiran? Ya, atau hanya haji? Sebagian, dan ini ya banyak yang menguatkan pendapatnya, ahlu Makkah hanya qiran, hanya ifrad. Hanya ifrad, tidak qiran atau tidak tamattu. Naam. Tapi juga ini ada juga sebagian mengatakan boleh ahlu Makkah qiran atau tamattu. Ini khilaf ya. Namun sebagian besar mengatakan hanya qiran. Naam. Ya, di pertanyaan berhubungan dengan korban yang anak tanya adalah apakah ada keutamaan berkorban di daerah asal klien kita yang aman, daerah sana termasuk daerah yang miskin, banyak orang yang membutuhkan, banyak orang yang membutuhkan hewan bagi korban, sementara yang korban minim sekali. Apakah kita ada utama kita berkorban di daerah tempat kerja kita yang banyak berlimpah orang berkorban, sementara orang fakirnya tidak terlalu. Pertanyaan bagus. Pertanyaannya, kalau pertanyaan boleh, maka semuanya boleh. Mau di tempat kerja antum, mau di komplek antum, mau di Pandeglang, ayo ditunggu ya di Pandeglang. Boleh Pak. Ya, mau di Al-Hanif gitu, boleh. Kalau pertanyaan, mana yang lebih utama? Kalau pertanyaan mana yang lebih utama? Maka kalau pertanyaan yang lebih utama, di mana antum tinggal? Yang orang miskin melihat antum, antum melihat orang miskin di sekitar antum. Cuma ada masalah. Di komplek anak klaster semuanya, kaya semua, dikasih setengah kilo, nyengir dia biasa aja. Sementara di kampung Pandeglang sana, dikasih setengah kilo, nangis, ya sudah bawa ke Pandeglang saja. Ya, karena asas manfaat di sana lebih tinggi, misalkan. Maka itu, seperti itu. Jadi kalau misalkan ternyata di tempat antum, subhanallah berlimpah. Makanya anak sering ditanya, Ustaz, boleh kami mana lebih utama? Kurban di tanah suci atau kurban di Indonesia? Saya bilang di Indonesia. Di tanah suci itu Masya Allah Pak. Sekarang minimal tuh 3 juta yang haji. Ya. 80% bahkan 90% hajinya antara qiran dan tamattu. Sementara haji qiran dan tamattu wajib nyembelih. Minimal tuh berapa juta kambing. Pak, kami lagi dulu waktu kuliah itu ngelihat kambing Pak disembelih dibuang. Yang penting disembelih. Diambil sama siapa? Diambil sama tukang goreng, tukang nasi. Dijual sama mereka. Jadi terkadang mubazir. Nah, makanya saya bilang kalau ada jamaah haji bilang, Ustaz saya kurbannya di mana? Di Mekah apa di Indonesia? Di Indonesia lebih banyak membutuhkan. Ya, maka dari asas pemanfaatan hewan tersebut juga kalau memang ada tempat yang misalkan antum sebutkan tadi, ternyata di kampung saya Ustaz Masya Allah boro-boro daging kambing, ikan asin aja susah gitu kan misalkan, ya sudah ya kita gitu transfer ke Pandeglang ya, insya Allah. Ada yang lain? Nah, ya mana lagi? Ayo Pak. Bismillah. Untuk jemaah haji yang gelombang pertama, misalnya gelombang pertama itu kan berarti
dia masih jauh dari haji. Nah, Karena dia harus tiba dulu di Madinah kurang lebih 9 atau 10 hari. Kemudian dia berangkat ke Mekah. Setelah sampai di Mekah, kemudian dia umroh. Nah, jarak dari umroh untuk sampai ke haji kan masih sama, Ustaz. Nah, ceritanya dia ini pengen tahu, dia pengen ke Dirona atau Tanim lah. Apakah dia mesti tawaf wada dulu atau gimana, Ustaz? Barakallahu. Pertanyaan bagus. Ya. Sesuai dengan pertanyaan, maka tidak mesti harus tawaf wada dulu, karena dia belum meninggalkan tanah suci, kota Mekah. Tawaf wada itu kalau meninggalkan kota Mekah. Antum mau ke Madinah, ya, antum mau ke mau ke Indonesia, antum mau misalkan ke Mesir, meninggalkan kota Mekah. Adapun hanya keluar dari tanah haram, tapi masih pada kota Mekah, maka tidak sampai tawaf wada. Pertama. Yang kedua, antum keluarnya kan bukan keluarga untuk meninggalkan. Wada itu bye-bye, wada. Selamat tinggal, wada. Kan antum cuma main, balik lagi. Masa antum bertamu sama bertamu sama seseorang, lalu antum di hari-hari antum bertamu, antum mau ke pasar dulu sebentar main. Masalah pelukan dulu, perpisah. Padahal nanti sore datang lagi. Kan enggak. Ya, wada itu bye-bye, wadaan. Itu selamat tinggal. Maka insya Allah tidak mesti. Insya Allah tidak mesti. Berkaitan dengan itu juga, ikhwan, sebagian ada yang beristihad, maaf, dalam rangka menunggu haji, mereka mengulang-ulang umrah. Sampai 100-200 kali umrahnya. Wallahualam itu juga butuh dalil. Ya. Ada sebagian ulama, para masyayikh yang memfatwakan boleh, itu pun untuk membadalkan yang sama sekali belum haji dari keluarganya yang wafat. Itu fatwa, tapi itu fatwa. Antum boleh ikuti, boleh tidak. Secara dalil tidak ada. Secara dalil tidak ada. Nah, ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Baik. Ifrad, ya. Yang saya ingin tanyakan, apakah ada hubungannya antara kriteria seorang yang mampu? Apakah ada? Barakallahu fiik. Tidak ada sama sekali. Itu adalah macam-macam ibadah yang disyariatkan. Antum silahkan memilih. Walaupun tentu saja, ya, kalau mana yang lebih utama, kita katakan tamattu. Nah, adapun mabrur atau tidak mabrur tidak ada hubungan dengan pembagian itu. Maka dengan ifrad antum bisa mabrur. Mabrur itu artinya apa sih? Mabrur itu Rabbana taqabbal minna, itu mabrur. Amal soleh kita diterima, sehingga haji kita, kata Nabi, al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa'u ilal jannah. Dari satu umrah ke umrah yang lain sebagai penghapus dosa. Haji yang mabrur tidak ada pahala kecuali surga. Lalu kata Nabi, man hajja, siapa yang haji, falam yarfus, lalu ketika hajinya tidak melakukan rofas. Rofas itu secara khusus bermakna, maaf, menggauli istri ketika ihram, atau berkata-kata kotor. Walam yabsuk, dan tidak melakukan kefasikan, kemaksiatan dalam hajinya. Maka kata Nabi, kharaja min dunubihi, dia keluar dari dosanya kayaumi waladatuhu ummuh, seperti baru keluar dari perut ibunya, bersih dari dosa. Nah, ini mabrur, ya. Adapun kriteria yang para ulama menyebutkan, ya, yaitu di antara kriteria si fulan, si alan hajinya mabrur adalah di antaranya, cek kata Imam Nawawi, lihat bagaimana keadaannya setelah haji. Kalau setelah haji, Masya Allah, bukan hanya pecinya, Pak, yang berubah, akhlaknya pun berubah. Bukan hanya, ya, namanya yang berubah jadi hahaha gitu. Walaupun tidak mesti, dan ya nggak usah lah, Pak, ya, pakai haha itu. Nanti apa tuh? Kalau salat S, zakat Z, ya, gitu ya, nggak perlu lah itu, ya, nggak perlu, ya. Bukan hanya berubah dohir,
Tapi berubah karakter akhlaknya. Yang lebih tinggi karakter ibadahnya. Di sana begitu semangat ibadah, di Indonesia lemas lagi. Karakter akidahnya, dia bilang apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Semua pujian dan nikmat dan kerajaan milik la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ketika antum di Safa dan Marwah kan, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa la ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah. Itu semuanya tauhid. Balik ke dukun lagi. Balik nyambat-nyambat Syekh Mansur lagi. Ya, balik datang ke Banten lama lagi. Maka ibadahnya rusak. Ibadahnya rusak. Ya, jauh dari katakan mabrur. Oleh karena itu, ya, ikhwan, dalam seluruh ibadah yang Allah inginkan setelah ibadah. Contoh salat. Allah katakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Akhi, perkataan tanha anil fahsya'i wal munkar tuh ketika salat apa setelah salat? Setelah salat. Ketika salat enggak mencuri biasa. Masa salat mencuri? Tapi setelah mencolat mencuri, ini luar binasa. Akhi, antum bertakwa di bulan Ramadan biasa. Makanya Allah katakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala min qablikum la'allakum tattaqun. Bukan ketika Ramadan. Ramadan mah biasa. Ya justru yang hebat bertakwa setelah Ramadan. Ya, itulah buah dari puasa kita. Buah dari ibadah kita. Maka ma'asyiral muslimin, ada perubahan karakter, ada perubahan kejiwaan, ada perubahan akidah, perubahan semangat, ya, perubahan akhlak ketika setelah ibadah. Itu menjadi poin di antara poin si fulan si alan, insyaallah ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah. Ya. Ini Ustaz Taudin sengaja enggak mau ngisi kajian, enggak apa-apa lah. Saya mau nanya, kemarin waktu di kompleks saya ada puasa Idul Haji, bahkan puasa Ramadan juga dipilah-pilah tanggal sekian pahalanya setiap sampai tanggal 9, termasuk kemarin tanggal 3 adalah puasa kelahirannya Nabi Isa dan pahalanya sekian yang apakah itu betul? Saya kasih termasuk bulan Ramadan juga seperti itu. Barakallahu fiik. Ya. Apa yang antum tanyakan itu adalah memang lagu lama. Lagu lama, nyanyian mimbar. Tanpa dalil, yang maudhu aja enggak ada. Apalagi yang dhaif, apalagi yang sahih. Pembagian, ya, hari ini pahalanya ini, harinya pahalanya itu, ini tidak benar. Dan itu ada memang dalam kitab-kitab seperti, dan kitab itu memang konsumsi orang Indonesia. Contoh kitab Durratun Nasihin. Ya, kemudian kitab Ihya Ulumuddin dan seterusnya ada di situ penuh. Ya, Fadailul Amal, termasuk yang dipegang oleh Jama'atut Tabligh. Fadailul Amal, tapi tidak berdasarkan dalil, hanya ngarang sod. Ngarang. Nah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya apa betul bahwa zaman itu ada sangat sedikit sekali. Jadi Allah itu seperti apa? Nah, itu adalah memang subhanallah. Ali bin Abi Thalib menangis ketika mendengar ayat. Kata Ali, sungguh keadaanku setelah ibadah lebih aku takutkan daripada sebelum dan ketika ibadah. Sungguh keadaanku setelah ibadah lebih aku takutkan daripada sebelum atau ketika ibadah. Kenapa?
Karena Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang yang bertakwa. Sementara aku ini bertakwa apa tidak? Allah menerima amalan dari hanya yang bertakwa. Oleh karena itu ikhwan, lihat Ibrahim. Kata Abul Atahiyah, Ibrahim Khalilur Rahman, kekasih Allah. Yabni Baitar Rahman, membangun rumah Allah. Ibrahim membangun rumah kekasih Allah, membangun rumah Allah, yaitu Ka'bah. Tapi subhanallah, lihat, ya khaf, sementara Ibrahim takut alla yataqabbalahu Rahman, kalau tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena Ibrahim mengatakan, Allah seperti ceritakan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Ketika Ibrahim membangun pondasi Ka'bah, wa Ismail bersama Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibrahim teriak kepada Allah, ya Allah, terima ya Allah, terima ya Allah. Ya. Masa muslimin, memang subhanallah, pada kenyataan kabar itu ada benarnya, sahih, dan kenyataan mendukung. Betapa banyak orang, apalagi di zaman ini, ibadah campur syirik, ibadah campur bid'ah, ibadah campur maksiat, ibadah campur lalai. Mungkin sebagian kita pun katakan sholat, kata Nabi, sebagian kalian ada yang sholat diterima cuma setengahnya, diterima cuma seperempatnya, kata Nabi, diterima cuma sepersepuluhnya, dan sedikit sekali yang diterima, totalitas diterima sholatnya. Ya gimana nggak diterima? Diterima cuma sepersepuluh. Pas sholat ingat apa antum? Sampai tahiyat awal pun lupa antum. Sampai hitungan sholat kadang kita lupa karena tidak konsentrasi dalam ibadah. Nah itu memang sahih, bahwa kita harus takut setelah ibadah kalau ibadah kita tidak diterima. Makanya sebagian salaf, kata Mu'alla bin Fadl, ada sebagian salaf 6 bulan setelah Ramadan mereka meminta agar diterima, berdoa 6 bulan, selama 6 bulan itu berdoa agar diterima, dan 6 bulan selanjutnya berdoa akan disampaikan lagi, saking takutnya mereka tidak diterima. Itu pada sisi kenyataan. Namun akhi, kita tidak boleh pesimis. Kita tidak boleh pesimis. Ya, kita harus optimis dan berusaha agar diterima. Bagaimana caranya? Satu, usahakan untuk ikhlas karena Allah. Karena ibadah tidak akan diterima tanpa ikhlas. Yang kedua, berusaha ibadahnya cocok dengan tuntunan Nabi. Cocok dengan tuntunan Nabi. Karena kata Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna rad. Siapa yang beramal ternyata amalannya tidak cocok dengan tuntunan kami, tidak ada perintah contoh tuntunan dari kami, radun, ditolak. Banting tulang, peras keringat. Ya, kalaupun ibadah antum tanpa tuntunan, maka ditolak. Maka yang harus kita bahas justru malah bagaimana kita usaha agar diterima ibadah kita. Maka ibadah kita diterima dengan 2 syarat, yaitu syarat pertama ikhlas, betul-betul karena Allah, ya, menggerakkan kita ibadah Allah, cintanya, pengagungannya, takutnya dengan azabnya. Yang kedua, ibadah kita betul-betul di atas ilmu, di atas dalil, ya, sehingga tidak menyelisih tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Nah, terakhir ya Pak. Terakhir ya, jazakallah. Waalaikumsalam. Mau tanya tentang bertakbir di hari-hari Nah. Adapun di hari itu terbatas sampai salat. Nah. Kemudian kalau salat banyak harian sampai 13. Memang di umumnya di beberapa tempat ada menghususkan takbir seperti itu. Apakah ini ada dalilnya atau ada faktor yang menjelaskan kalau
tanpa kita dibolehkan mengikuti dengan umuman takbir. Jazakallah, paham ya. Barakallahu fikum. Ya, ayol ikhwah, makanya di sini kalau ditanya mana yang lebih agung, Idul Fitri apa Idul Adha? Tidak ada yang berselisih para ulama bahwa Idul Adha lebih agung daripada Idul Fitri. Hanya saja orang Indonesia mudiknya Idul Fitri, sehingga Idul Fitri lebih semarak daripada Idul Adha. Beli bajunya kapan? Idul Fitri atau Idul Adha? Idul Fitri. Mudiknya Idul Fitri, beli bajunya Idul Fitri. Padahal secara syariat Idul Adha lebih besar. Ya. Nah, di antaranya adalah tentang takbir. Ya betul, takbir Idul Adha, Idul Fitri. Allah katakan, "Faman syahida minkum walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum." Sempurnakan hitungan lalu bertakbirlah kalian. Hitungan Ramadan. Sampai kapan? Sampai imam naik, sampai imam khutbah. Baik, selesai. Tidak ada lagi takbir. Adapun Idul Adha, Masya Allah, bukan juga dari tanggal 10. Makanya punten ya, ada istilah malam takbir. Di Idul Adha itu tidak terlalu benar. Karena takbir itu ya dimulai tanggal 9 pagi ba'da subuh. Ba'da subuh. Makanya kata Ibnu Umar tadi, kami berangkat kharajna ila Arafat. Kami berangkat menuju padang Arafah tanggal 9. Minna mulabbi wa minna mukabbir. Di antara kami ada yang bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Di antara kami ada yang bertakbir. Ya, maka yang sahih dan jumhur ulama ya bahwasanya takbir dari mulai tanggal 9 sampai akhir hari tasyrik. Ya. Taib. Ma'asyiral muslimin, subhanallah, sebetulnya pemahaman yang sahih. Takbir di hari-hari ini mutlak. Mau siang, mau malam, ya, mau di pasar, mau di tempat tidur, mau setelah sholat, silahkan. Ya, umum. Mau setelah sholat, baik ketika sendirian ataupun berjamaah, baik sholat sunnah maupun sholat wajib. Ya, justru kalau seakan-akan dianggap sunnahnya hanya toh setelah sholat, ini jadi bid'ah. Tapi tidak boleh kita bid'ahkan, karena itu salah satu yang dibolehkan. Yang dibid'ahkan kalau diyakini tanggal 11, 12, 13 itu hanya setelah sholat. Hanya setelah sholat. Itu yang bid'ah. Tapi kalau bertakbir setelah sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, na'am, maka boleh. Bersama-sama, imam dan makmum semuanya bertakbir setelah sholat. Tapi bukan artinya takbir mutlak di hari-hari itu hanya setelah sholat. Antum di pasar takbir, di jalan takbir, ya, di perusahaan takbir. Cuma sunnah ini kalau antum lakukan, nih orang gila dari mana? Itu ya, pentingnya kita nanti menyemarakan sunnah. Dari mulai tanggal 9 pagi sampai siangnya, sampai malamnya, sampai terus siang dan malam sampai tanggal 13 takbir. Ya, justru yang nggak boleh itu takbir di jalan-jalan, takbir. Ini yang boleh ini takbir itu. Ya, besok ini boleh antum takbir di jalan-jalan. Ya, dari tanggal 9 sampai tanggal 13 takbir di jalan-jalan boleh. Antum ke Jakarta, antum ke Serang, Allahu Akbar, di mobil antum, di bis, Allahu Akbar, ini orang gila. Justru yang kayak gitu dibilang gila sekarang. La ilaha illallah. Padahal itu yang sunnah. Itu yang sunnah. Abu Hurairah terkadang masuk ke pasar-pasar. Ibnu Umar naik ke atas menara di hari-hari itu. Dia takbir, mengingatkan manusia supaya bertakbir. Oleh karena itu boleh pakai speaker. Mengingatkan, bukan untuk mengajak mengingatkan. Sesekali pakai takbir. Ya, untuk mengingat manusia bertakbir. Jadi tidak boleh dilarang orang yang bertakbir setelah setiap sholat, kan itu bagian daripada takbir yang mutlak. Tapi yang harus dipahamkan, bukan ya, harus yang dipahamkan bahwasanya takbir mutlak itu tidak mesti setelah sholat. Silahkan dimanapun, kapanpun, selama di waktu dan tempat yang boleh antum takbir, di sana bertakbir. Wallahu alam. Ana kira, mohon maaf ya, sebelum saat ini zakalahir, mohon maaf, ini yang bisa disampaikan. Wa sallallahu alaihi Muhammad
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukuplah antum aja.